Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang kita memasuki minggu keempat dalam masa puasa atau masa Prapaskah. Kita telah menjalani masa puasa ini selama kurang lebih 4 minggu. Pertanyaan bagi kita, sudah seberapa besarkah usaha kita dalam mengisi masa puasa ini dengan bermakna? Atau belum ada sama sekali? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini sangat menekankan kasih Tuhan yang ditunjukkan lewat pengorbanan. Bacaan pertama memperlihatkan betapa deras arus pengkhianatan para pemimpin bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Bangsa Israel yang awalnya satu menjadi terpecah akibat dari kesombongan dan kerasnya hati para pemimpin bangsa Israel dalam menjawab panggilan Allah. Secara khusus pemimpin bangsa Yehuda, mereka tidak hanya menolak panggilan Allah, melainkan juga menajiskan rumah yang dikuduskan bagi Tuhan di Yerusalem. Allah senantiasa mengirim pesan melalui para nabi berulang-ulang. Namun, tetap saja para raja di Yerusalem menolak mereka, bahkan mengolok-olok utusan Allah tersebut. Oleh sebab itu, tidak heran jika murka Tuhan bangkit terhadap mereka, sehingga Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh penduduk bangsa Israel tanpa menyayangkan gadis ataupun orang tua. Seluruh harta benda dari rumah Tuhan juga dibawanya semuanya ke Babel, dan rumah Allah dibakar. Bangsa Israel yang masih tinggal diangkut ke Babel menjadi budak. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita refleksikan secara mendalam, siapakah orang yang berkhianat kepada Allah itu? Apakah itu hanya bangsa Israel? Barangkali sebenarnya kitalah juga orang yang pernah berkhianat kepada Allah. Kita adalah pemimpin bangsa Israel yang lain, yang mengutamakan pekerjaan, kenikmatan, hobi, ataupun kesenangan semata daripada taat kepada Tuhan. Mungkin kita merenung bahwa kita adalah para pentobat yang tidak setia. Kita berulang kali berniat bertobat, tetapi malah tetap berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sedih karena begitu banyak dosa kita. Hal yang sama juga dialami jemaat perdana di Efesus, bahwa masih banyak umat Allah yang melakukan penyembahan berhala. Oleh sebab itu, Rasul Paulus melalui suratnya mengundang mereka untuk bertobat. Rasul Paulus menegaskan bahwa Allah adalah Maha Pengasih. Kendatipun kita telah berdosa, Allah senantiasa akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, agar kita menjadi bersih dari dosa-dosa kita. Rahmat itu dicurahkan bukan terutama karena kita hebat, bukan karena kita cantik, tampan, cerdas, pintar, memiliki pangkat yang tinggi, bukan. Melainkan Allah menyelamatkan kita karena kasih-Nya jauh lebih besar dari dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, karya keselamatan itu ditegaskan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Yesus menjelaskan bahwa sebagaimana bangsa Israel sembuh dari gigitan ular berbisa karena memandang tiang ular tembaga yang ditinggikan Musa, demikian juga orang-orang akan sembuh dari racun rohani apabila memandang Anak Manusia yang ditinggikan pada salib.
Yesus menjelaskan bahwa keselamatan itu terlaksana karena Bapa sangat mengasihi manusia. Ia rela menganugerahkan putranya yang tunggal demi keselamatan manusia dari dosa. Semua karya keselamatan ini bertujuan agar kita para pendosa beroleh hidup yang kekal, yaitu surga abadi, suatu kehidupan yang sangat membahagiakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, jelas pesannya adalah undangan pertobatan, yakni hidup dalam kasih Allah. Yesus telah menunjukkan kasih-Nya yang bukan hanya perkataan belaka, melainkan sebuah pengorbanan yang nyata, yakni mati dengan cara disalibkan. Oleh sebab itu, kita juga diundang untuk hidup dalam terang kasih Tuhan, yakni dengan melakukan segala kehendak-Nya. Akan tetapi, barangkali kita kerap justru menolak panggilan Allah. Kita justru lebih mencintai kegelapan daripada terang. Oleh sebab itu, Yesus mengundang kita untuk kembali bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada begitu banyak upaya yang dapat kita lakukan, terutama dalam masa Prapaskah ini. Dengan setia berbagi kepada sesama yang membutuhkan, kita berusaha menyalurkan kasih Allah kepada sesama. Dengan setia dan sungguh-sungguh mengikuti peribadatan, kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Mungkin pada awal-awal pertobatan, kita merasa bosan untuk berbuat baik. Kita bosan untuk misa atau ibadat setiap minggu. Ataupun kita kurang setia dalam menjalankan masa puasa kita. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk berkorban, yakni mengorbankan segala ego kita dan terbuka pada kasih Allah. Kasih itu akan mendorong kita untuk berbagi kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kasih itu akan mendorong kita untuk berbagi kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi Tuhan mengajak kita untuk bertobat dan berbagi kasih. Namun yang terpenting ialah kita sungguh melakukannya dalam tindakan, bukan hanya teori belaka, sebab cinta menuntut pengorbanan. Amin.